kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Keren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya. SMP ya. Datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Keren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Boleh. Bisa nggak? Ra? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya. SMP ya. Datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Keren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya
kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita Event dari depan. eventnya insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leret. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita Event dari depan. eventnya insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leret. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya
kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita event dari depan. eventnya insya Allah rencananya ada. makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak-anak boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan begitu pula sebaliknya. Kesedihan yang teramat sangat akan muncul tatkala salah satu anggota keluarga kita mendapatkan musibah. Apapun akan dilakukan demi kesembuhan atau kebahagiaan setiap anggota keluarga kita. Dan sepertinya inilah yang dilakukan oleh beberapa orang berikut ini. Mereka rela melakukan apapun demi keluarga yang mereka cintai. Seperti apakah kisahnya? Simak dalam pengorbanan mengharukan demi keluarga, versi on the spot. Diawali dengan kisah seorang ibu yang menginspirasi rakyat Cina di tahun 2009 silam. Ibu bernama Shen Yurong ini benar-benar menyayangi sang putra dengan setulus hati. Ia rela berjalan kaki hingga 2000 km demi kesembuhan putra sematawayangnya dari penyakit hati yang dideritanya selama 18 tahun. Awalnya wanita berusia 55 tahun ini begitu terpukul mendapatkan berita bahwa anak lelakinya yang bernama Ye Haibin tak akan bertahan hidup lebih lama jika tak segera melakukan transplantasi hati. Tanpa berpikir panjang, ibu tersebut memutuskan untuk menyumbangkan sebagian hatinya untuk menyelamatkan nyawa putranya. Namun sayang, tes fisik dan kesehatan tak meloloskan Chen untuk melakukannya. Hati Chen dianggap tak ideal karena kondisinya yang tak sehat. Dokter kemudian memberi pilihan pada Chen untuk menyehatkan kembali hatinya dengan berjalan sejauh 2000 km. Setiap hari, Chen kemudian berjalan kaki sejauh 10 km di sepanjang tanggul dekat rumahnya. Dia pun melakukan usahanya ini selama 221 hari tanpa henti. Kabar baik pun bersambut. Dokter menyatakan hatinya cukup sehat untuk disumbangkan pada anaknya yang sekarat. Akhirnya operasi dapat berjalan tanpa halangan dan putranya kembali sehat. Bahkan pihak rumah sakit membebaskan seluruh biaya operasi tersebut. Seorang gadis bernama Meng Peiji menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang di Cina. Meng adalah anak yatim yang ditinggalkan dan dititipkan oleh sang ibu pada seorang wanita bernama Liu Fanny.
Meski secara ekonomi Fan Ying tak mampu, namun ia tetap menyayangi Meng layaknya putrinya sendiri. 3 tahun kemudian sang ibu asuh mengalami kelumpuhan. Tak disangka Meng yang kala itu masih berusia 8 tahun mau merawatnya. Ia memandikan, menyuapi, hingga memapahnya ke tempat tidur. Tahun 2009 lalu, Meng berhasil masuk ke Shaanxi Normal University yang letaknya jauh dari rumahnya. Karena itulah, Meng membawa serta ibu angkatnya menuju ke sebuah rumah kos di dekat tempatnya menuntut ilmu. Dia juga dengan setia membagi waktu kuliahnya dengan tetap merawat wanita yang sangat disayanginya tersebut. Meski lelah luar biasa, namun rela melakukannya demi melihat sang ibu angkat tersenyum. Kisah Meng pun didengar oleh banyak orang. Gadis cantik ini menerima penghargaan sebagai sosok yang inspiratif. Pemerintah memberi ibunya seorang perawat untuk menggantikan tugas Meng selama gadis 24 tahun ini menuntut ilmu. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place. Seorang ibu bernama Asia Dagane tak tahan menyaksikan penderitaan anaknya Minhaj Gini Farah yang kala itu berusia 1 tahun. Komplikasi anemia, kurang gizi, serta tuberkulosis mengancam nyawa anak semata wayangnya ini. Keadaan ini diperparah dengan bencana kelaparan yang melanda desanya di Kismayo, Somalia. Tubuh Minhaj sudah sangat memprihatinkan. Matanya melotot dan badannya kurus kering bagaikan tulang berbalut kulit. Asia kemudian mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Demi keselamatan buah hatinya, ia menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama seminggu menuju kamp pengungsi Dadaab, Kenya. Usaha yang penuh pengorbanan ini tak sia-sia. Berkat bantuan Badan Amal International Rescue Committee, sang anak berhasil diselamatkan dari kematian. Sang anak yang saat datang hanya memiliki harapan hidup sekitar 50% ini pulih setelah diberi makan sehat selama 3 bulan berturut-turut. Tubuhnya menjadi gemuk, sehat, dan ceria seperti balita pada umumnya. There's a love that can't lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. Seorang mahasiswa di Cina bertekad untuk merawat ayahnya yang lumpuh sambil tetap menjalankan aktivitas kuliahnya. Pemuda bernama Go Shijun ini bahkan membawa sang ayah untuk tinggal di asrama kampusnya agar lebih mudah merawatnya. Pemuda yang mendapatkan sebuah beasiswa di sebuah universitas ternama di Cina itu membujuk pihak universitas untuk mengizinkan ayahnya tinggal bersamanya di asramanya. Karena terkesan dengan dedikasi Shijun, pihak kampus akhirnya mengizinkan dia membawa sang ayah. Shijun memboyong ayahnya dan membangun tempat tidur khusus bagi ayahnya yang tak bisa berjalan ini. Shijun memang berasal dari keluarga miskin dan memiliki masa kecil yang keras. Sang ibu mengalami gangguan mental dan menderita radang selaput otak. Meski sedari kecil harus merawat kedua orang tuanya, namun Shijun selalu berprestasi di sekolah. Untuk membiayai kuliah, Shijun bekerja di sela-sela waktu kuliahnya. Banyak pengeluaran yang harus ditanggung, termasuk biaya makan dan perawatan sang ayah. Shijun berniat untuk lulus dan cepat bekerja untuk terus merawat sang ayah hingga sembuh. Tom Atwater adalah seorang ayah satu putri yang tengah menderita tumor stadium akhir. Di tengah-tengah pengobatannya menghadapi penyakit mematikan, keluarga kecil Atwater mendapat sebuah kabar bahwa anak perempuan satu-satunya yang bernama Kelly mengidap kanker. Keluarga yang tinggal di Sutton Coldfield, West Midlands ini mendapatkan ujian yang tak pernah mereka bayangkan. Julie, sang ibu pun bingung karena dua orang yang dicintainya menderita penyakit mematikan yang tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit. Tom pun kemudian melakukan sebuah keputusan yang sangat mengejutkan. Ia memilih untuk menghentikan pengobatan tumornya agar Kelly, sang putri nenek bisa terus hidup. Tom pun sempat menulis surat untuk Kelly di saat-saat terakhirnya. Dalam suratnya, Tom mengucapkan terima kasih pada sang putri. Dia bersedia memanggilnya ayah. Meski hanya anak tiri, namun pengorbanan Tom sungguh lebih dari seorang ayah bagi Kelly. You know you're everything to me.
Kisah keluarga dari India ini sungguh mengharukan. Setiap anggota dalam keluarga ini bersedia memberikan ginjalnya pada saudaranya yang sangat membutuhkan. Berawal di tahun 2002 silam, tiba-tiba kedua ginjal pria bernama Jaswant Singh ini tak dapat berfungsi dengan baik. Ia pun membutuhkan transplantasi ginjal untuk menyambung hidupnya. Saat itu, saudara perempuannya yang bernama Harjinder Kaur dengan penuh kasih mendonorkan ginjalnya untuk sang adik. Ginjal ini sempat berfungsi dengan baik. Namun setahun kemudian, Jaswant harus kembali menjalani cuci darah. Karena tak tega melihat penderitaan Jaswant, 2 tahun kemudian adik perempuannya yaitu Ranbir Kaur dengan rela mendonorkan ginjalnya. Walau sangat menolong, ternyata ginjal ini pun hanya bisa berfungsi dengan baik selama 14 bulan. Tubuh Jaswant menunjukkan penolakan atas ginjal tersebut. Keadaan ini kembali memaksa Jaswant untuk menjalani cuci darah lagi. Kali ini giliran sang ibu, Amar Kaur, maju untuk mendonorkan ginjalnya. Tersentuh dengan ketegaran keluarga sederhana ini, para dokter di Rumah Sakit Ginjal Nasional India memutuskan untuk menggratiskan biaya operasi yang menghabiskan dana tak kurang dari 190 juta rupiah. Sekarang ginjal dari ibunya dapat berfungsi dengan baik di tubuh Jaswant. Pemirsa, itulah pengorbanan mengharukan demi keluarga versi Panesport. Sebuah tembok dapat berbisik. Ada juga danau yang sering mengeluarkan suara-suara misterius. Saksikan tayangannya sesaat lagi